Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belsi Mutiara Salsabila dari kelompok 11. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Publik dan New Public Management. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, Belsi Mutiara Salsabila. Materi kedua akan dibacakan oleh Fajar Zikri, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Olanda Dwi Putri. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Menurut Keban, istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk menerima apa saja yang diatur pemerintah. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah seperti departemen-departemen dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Selanjutnya ada pengertian New Public Management. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan line management. New Public Management dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. New Public Management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kinerja pelayanan publik, dan birokrasi modern. Pengertian New Public Management ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Verli Asbuerner, Flies-Gerald, dan Petgreu dalam bab yang pertama, orientasi drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, orientasi downsizing and decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat. Yang ketiga, orientasi in search of excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, orientasi public service, karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. NPM, pelajaran penting yang dapat diambil dari pengertian New Public Management ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetensi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan atau steering daripada menjalankan sendiri atau rowing, harus melakukan deregulasi, memperdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan memekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwawirausaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input. C. Alasan munculnya teori manajemen publik. Yang pertama, administrasi publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, sehingga perlu diubah menuju orientasi yang lebih memusatkan
perhatian pada pencapaian hasil kinerja dan akuntabilitas. Yang kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang lebih fleksibel. Yang ketiga, perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolak ukur keberhasilan kinerja. Yang keempat, perlunya para pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah daripada sekedar bersikap netral atau partisipan. Yang kelima, fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar. Yang terakhir, adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dan pihak lain dan privatisasi. Saya Olanda Dwi Putri dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang tujuan dari Neo Public Management. Tujuan umum dari Neo Public Management yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis di sektor publik. Dan menurut Reini pada tahun 1990, public management bertujuan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik yang lebih efektif dan efisien, serta pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu Neo Public Management di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa Neo Public Management tidak tepat diterapkan untuk negara-negara berkembang. Dalam implementasinya, mereka mengalami kesulitan akibat adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan. Di Indonesia, salah satu yang menonjol adalah adanya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya, kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menjadi pokok perubahan birokrasi, yaitu kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana. Dalam ranah yang lebih luas, Neo Public Management ini telah dicoba diterapkan juga pada pemerintahan daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan bahwa penerapan Neo Public Management ini memberikan dampak positif pada beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah satu karakteristik Neo Public Management yang menurut Christopher Hutz, yaitu menciptakan persaingan di sektor publik. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya publiklah yang diuntungkan atas upaya ini. Di Indonesia ada beberapa hal yang menandakan karakteristik Neo Public Management yang telah diterapkan di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu manajemen profesional di sektor publik secara bertahap. Yang kedua yaitu penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. Salah satunya sudah digunakan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik. Selanjutnya itu disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai administrasi publik dan Neo Public Management. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.